Pemirsa, seorang warga dinyatakan tewas usai terkena tembakan peluru nyasar oknum anggota DPRD Lampung Tengah. Kejadian bermula saat pelaku berinisial MKD tengah menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Lampung Tengah. Oknum anggota DPRD tersebut membuang tembakan ke udara dengan menggunakan senjata api dengan maksud menyambut keluarga calon besan yang hadir. Hal tersebut dilakukan lantaran kerap menjadi tradisi acara pernikahan di Desa Mataram Ilir. Namun naas, tembakan dari senjata api tersebut malah nyasar mengenai seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di gorong-gorong. Di video yang beredar, warga yang tengah menghadiri hajatan tersebut langsung berkerumun dan beberapa histeris. Pelaku pun langsung diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Publik pun bersimpati dengan kejadian naas yang menimpa korban dan menyayangkan tradisi yang justru berujung maut. Harusnya tradisi-tradisi seperti ini yang berbahaya seperti ini sudah tidak boleh lagi. Jangan menggunakan seperti halnya yang aneh-aneh yang berbahaya seperti senjata api dan lain sebagainya. Karena kan tidak semua orang berpengalaman dalam memegang senjata api, akhirnya sasaran. Boleh tradisi, tetapi untuk hal yang berbahaya digantikan mungkin dengan peluru yang tidak berbahaya, peluru karet atau sebagainya. Dan yang menggunakan tersebut adalah harus orang yang memang biasa dan profesional. Harus diusut sih itu karena sampai ada korban jiwa seperti itu kan berarti kan benar-benar masalah yang serius itu yang gunain rakyat sipil lagi. Nah, itu dia tragis aja, kaget. Di lain tempat, pasangan pengantin dari Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial lantaran menggelar prosesi pernikahan unik. Mempelai yang diketahui bernama Amiruddin dan Leni melakukan prosesi pernikahan unik dengan mengucapkan janji sehidup semati di atas krain hidrolik yang digunakan untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum. Mempelai pria yang berprofesi sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tersebut memilih konsep yang unik untuk memberi kejutan kepada mempelai. Dengan menaiki krain hidrolik yang biasa digunakan untuk perbaikan lampu jalan umum, pria yang sehari-hari bekerja melakukan perawatan jalan umum tersebut mempersunting wanita pujaannya. Di depan tamu undangan, kedua mempelai juga berjanji sehidup semati di atas krain yang didongkrak ke atas. Para tamu undangan yang hadir ikut larut dalam kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai. Kami itu spontan sebetulnya. Ya pada akhirnya tercetuslah ide, gimana kalau kita gunakan krain, kan orang bosan tuh. Kalau iring-iringan pengantin pakai mobil, pakai apa, orang udah biasa lah. Saya bilang, gimana kalau kita gunakan kren, karena kebetulan Pak Amir ini staf di pemeliharaan PJU, jadi biasa menggunakan kren, gitu kan. Gimana kalau kita gunakan kren, gitu kan, untuk menghantar pengantin. Ya pada akhirnya kami mencoba melakukan hal itu. Ya, momen pernikahan unik tersebut rupanya merupakan ide spontan dari para rekan-rekan satu kantor di Dishub Kabupaten Cirebon yang ingin memberikan kejutan unik bagi kedua mempelai yang akhirnya menjadi momen yang sakral dan viral. Ya sempat kaget juga ya keluarga mempelainya. Ini ada apa katanya kan? Kita jelaskan bahwa ini bagian daripada upacaranya Dishub, saya bilang kan. Karena kan biar istrinya itu mengetahui profesi suaminya, gitu kan. Mengetahui bahwa oh ini pekerjaan suaminya. Dan itu kan harus bangga lah dengan pekerjaan yang memang sudah dilakoni oleh mereka. Nah, melihat video ini nih sangat inspiratif sekali ya, khususnya buat kaula muda, buat kalian juga yang ingin melaksanakan pernikahan. Mungkin
salah satu ide ini adalah ide kreatif yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian menginginkan suatu konsep yang berbeda. Dan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan ide kalian ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya, dan juga selamat menempuh hidup baru. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan pasangan pengantin viral di atas krain hidrolik, Ruben Onsu dan Sarwenda jalani sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Namun di sidang cerai perdana tersebut, baik Ruben maupun Sarwenda kompak absen alias tak hadir di sidang. Pihak Ruben sendiri hanya diwakili kuasa hukumnya, Raga Ginting. Agenda sidang hari ini pemanggilan terhadap para penggugat dan tergugat, dan kami dari pihak penggugat sudah menghadiri panggilan pertama dan tergugat tidak hadir hadiri persidangan hari ini. Kami tidak mengetahui kenapa mereka tidak hadir, hanya saja kami mematuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang hari ini. Sampai saat ini belum dimintakan prinsipal untuk hadir sampai saat ini. Diketahui dalam sidang perdana kali ini, majelis hakim memang belum meminta Ruben untuk hadir, begitu pula Wenda. Ruben pun di hari sidang cerai perdananya memilih untuk tetap syuting. Lantas benarkah Bensu dan Wenda kompak tak hadir lantaran memang sepakat tak ada jalan mediasi? Mediasi seperti tidak ada. Tidak langsung panggilan untuk kedua terkait dengan sidang berikutnya. Kita telah mengajukan gugatan ini, memang kita ingin berpisah dengan beliau. Sementara itu terkait sidang cerai Ruben dan Wenda yang bergulir, sahabat sekaligus kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, di tempat berbeda juga angkat bicara. Minola mengurai tak ada alasan khusus terkait ketidakhadiran Ruben di sidang. Minola mengungkap kliennya memang punya banyak jadwal pekerjaan padat yang tak bisa ditinggalkan. Nggak ada alasan khusus ya, jadi memang kan sudah dikasihkan kuasa ya, artinya kuasanya yang datang tadi ya. Tim saya kan ada di sana tadi ya. Kan bisa dipilih kuasanya, sedang pertama kan masih bicara mengenai masalah legal standing kalau belah pihak. Ya selain tentunya pekerjaan ya, Ruben kan lagi sedang bekerja ya. Ada tugas lain dan kan sudah ada kuasa yang datang tadi ya. Sebagai informasi, Ruben melayangkan gugatan cerai terhadap Wenda pada 11 Juni 2024. Dalam materi gugatannya, Ruben tidak memasukkan permohonan hak asuh anak dan harta gonogini. Lantas benarkah isu keretakan rumah tangga yang terjadi antara Ruben dan Wenda lantaran ada salah satu pihak keluarga yang kerap dianggap ikut campur? Nggak ada. Nanti makanya pada waktunya kita akan sampaikan semua biar terang benderang ya. Biar semuanya jadi lebih jelas, tidak ada spekulasi-spekulasi apa. Untuk kasus ini kita ingin setelah semua masalahnya itu selesai, jelas endingnya, kita akan memberikan informasi, menjelaskan semuanya biar artinya teman-teman dan juga masyarakat jelas gitu apa yang terjadi. Nah tapi hari ini kita masih belum bisa buka apa-apa, belum bisa kasih informasi apa-apa, dan ini juga sejalan dengan sidangnya juga di pengadilan. Jadi kan teman-teman ini kan tertutup ya untuk umum, jadi memang belum bisa disampaikan. Jadi untuk menjaga prosesnya kita memang udah ada satu komitmen, nanti semuanya kalau udah jelas apapun endingnya kita akan sampaikan. Di lain tempat, musisi sekaligus dokter bedah plastik, Teku Adi Fitrian alias Tompi, gregetan sekaligus mengaku marah dengan tim YouTuber Atta Halilintar yang membuat judul konten hiperbolis tentang rumahnya. Hal tersebut disampaikan Tompi saat dirinya menjadi bintang tamu di salah satu acara TV. Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka. Rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas, biar seru aja. Dalam konten yang dibuat Atta, Tompi menjadi narasumber untuk kanal YouTube pribadinya. Namun saat itu, suami Aurel Hermansyah tersebut bersama timnya ternyata menuliskan nilai rumah yang dibangun Tompi mencapai 150 miliar. Dari situ pun terkuak lantaran judul hiperbolis yang dibuat tim Atta, Tompi harus terkena imbas sampai dipanggil petugas pajak untuk memberikan klarifikasi. Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama dia. Dipanggil itu langsung. Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadi. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja.
Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Atta sendiri hingga saat ini belum memberikan klarifikasi apapun. Izin dong, bentar. Bang, izin bentar wawancara dong. Namun dari pantauan, kanal YouTube Atta sudah mengganti judul konten saat Atta menyambangi rumah mewah milik Tompi. Lantas seperti apa pemandangan rumah Tompi yang dibangun di kawasan Tangerang Selatan tersebut? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Wah, nyampe ya akhirnya. Apa kabar? Baik, baik. Di belakang rumah dokter yang gede, yang unik banget ini, di depannya ini ada rumah, ada gedung lagi nih dok. Ini depannya mall apa gimana? Jarang orang di depan rumahnya, di pintunya dari sana, masuknya tuh kayak, aku bilang ini rumah, masuknya kayak ke mall. Masuknya kayak, ya karena kan ini memang kita bikin satu compound, jadi di depan itu memang dipakai buat ada space, art space, ada galeri, terus ada klinik, ada sport medicine, ada hyperbaric chamber, terus ada restoran for public. Oh di sini ada? Ada. Jadi buka? Buka. Jadi banyak orang makan memang buat restoran. Jadi ini bukan gedung klinik. Gedung ini ada banyak komponen di dalam. Open space. Ustadz lagi, dokter. Habis ketemu Ustadz Soulmate ya. Iya. Wah, ini dokter di sini juga? Iya, jadi gue kalau latihan band sama anak-anak sini. Dan rencananya kita pengen bikin konten, jadi gue pengen bikin kayak nanti reguler kayak musik on the pool gitu. Jadi kita undang cuma kayak 20-30 orang, bakal nyebar di sekitar sini, terus kita perform buat mereka gitu. Artisnya ganti-ganti, tapi dibikin buat konten. Asik ya. Di sini tempat gym ya dok? Ya, yang suka nge-gym tuh anakku sama istri sebenarnya. Kalau saya sih sukanya makan sama tidur. Kita anaknya udah ABG. Oh. Jadi 2, 16 sama 14 tahun. Ya, Udah mulai aware sama badan. Rajin. Tapi dokter dapat rumah keren gini menurut dokter dari hasil jadi penyanyi apa jadi dokter? Ya semuanya lah nyampur. Sama dokter. Udah berapa tahun nih perkawinan? Nikah 17 tahun. Coba tahu nggak? Sama duduk dok. Pacarannya kita berapa tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun. Oh pacaran 6 tahun dok? Iya. Kan zaman masih kuliah tuh. Masih kuliah kedokteran. Kan yang adik kelas gue. Oh, jadi dokter suka sama adik kelas sendiri? Bukan, dia duluan suka sama gue. Ini dibohongin. Oh ini yang mau lanjutin bapaknya jadi penyanyi? Ayasha, aku suka sama kamu misalnya. Tiba-tiba kamu ngasih tahu ayah atau kamu diem-diem aja? Atau kasih tahu mama? Iya. Tapi ditolak. Tapi ditolak. Kenapa? Why? Kenapa? Belum mau sekarang. Fokus belajar dulu aja ya. Gue rasa yang gitu-gitu tuh. Kan namanya anak zaman sekarang pasti kan ada suka-sukaan, Gue lumayan pergaulan. konservatif sih. Gue cukup konservatif tapi nggak kaku ya. Oke. Jadi semua itu gue rasa nanti kita lihat kesiapan anaknya gitu. Yang penting kan anaknya tuh tahu diri gitu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ini guys ya, aku nggak mau ngasih tahu sih, tapi tadi aku tanya cara membangunnya. Menurut aku ini orang yang pinter dan cerdas cara membangun. Nggak harus semuanya mewah, tapi kelihatannya semua bagus. Dan menurutku ini salah satu rumah yang unik karena kalau kita lihat kafe-kafe zaman sekarang tempat nongkrong tuh ya kayak gini ya. Iya. Tapi dijadiin di rumah gitu. Nah kalau dokter sendiri di karir dokter pernah ada ini nggak sih gunjingan? Kayaknya kan orang kan biasanya di rumah tangga tuh ada hatersnya lah atau misalnya tiba-tiba ada praharanya lah gitu. Mungkin karena gue dari awal nggak pernah mengekspos keluarga terlalu berlebihan, jadi mungkin orang nggak notice juga ya. Jadi kalau ke arah situ rasanya belum pernah sih. Oke. Yang amit-amit janganlah. Malas juga ngelayaninnya gitu. Tapi kalau misalnya ya komen negatif dari orang-orang, ya kita kan nggak bisa ngatur orang mau berpikir apa, suka-suka dia aja gitu. Nggak pernah ngambil pusing sih. Orang mau ngomong apa ya terserah, kita itu urusan dia gitu. Yang penting kita tahu mana yang benar mana yang enggak.